Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir, berarti hari ini lengkap ya anak-anak. Oke, ibu mau tanya nih sama kalian, masih ada yang ingat pelajaran pekan lalu itu tentang apa? Benar, kalau pekan lalu kita telah mempelajari tentang materi peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, setelah kalian membaca materi tentang sejarah Daulah Umayyah di Andalusia, kira-kira ada yang ingin menyampaikan sedikit gambaran dari materi kita hari ini? Silakan, mungkin Mbak Zira bisa menjelaskan sedikit gambaran dari materi kita hari ini. Monggo silakan. Betul, bagus sekali. Terima kasih Mbak Zira. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Zira tadi, bahwasanya masuknya Islam ke Andalusia ini itu menjadi angin segar bagi perkembangan Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan juga Toledo. Nah, penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang terjadi sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, jatuhnya Andalusia dan juga beberapa kota penting di negeri tersebut itu sebagai pembuka jalan bagi umat Islam untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Eropa. Nah, secara singkat, proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia ini tidak dapat terlepaskan dari dua hal penting anak-anak. Yang pertama adanya penaklukan Andalusia, dan yang kedua adalah peran Abdurrahman pertama. Yang pertama adalah penaklukan Andalusia. Sebelum Islam itu masuk ke Andalusia, Islam itu telah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Nah, penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang terjadi pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Kemudian setelah itu ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Nah, setelah kawasan Afrika Utara itu benar-benar dikuasai oleh Islam, umat Islam kemudian mulai memfokuskan perhatiannya untuk menaklukkan kawasan Andalusia. Nah, proses penaklukan Andalusia ini terbilang melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Pada saat itu anak-anak, Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara itu mengutus Tharif bin Malik untuk menyelidiki situasi dan juga kondisi di Andalusia pada saat itu. Kemudian Tharif membawa pasukan perang dan juga 500 pasukan berkuda dan melintasi selat di antara Maroko dan juga benua Eropa. Nah, pada saat ekspedisi tersebut, Tharif dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal tersebut. Mereka dapat berhasil untuk menaklukkan atau melihat kondisi Andalusia pada saat itu. Nah, melihat keberhasilan pasukan Tharif tersebut, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang cukup besar, yakni 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad bersama orang-orang Arab yang saat itu ditunjuk atau dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, pasukan Tariq ini itu menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar. Nah, pasukan Tariq ini akhirnya berhasil dengan mudahnya dan berturut-turut dapat menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan juga Toledo. Nah, dengan ditaklukkannya Andalusia ini, maka periode pertama Daulah Umayyah Andalusia ini pun dimulai.
dengan pusat pemerintahannya yaitu di Damaskus. Nah, pada periode pertama ini, Andalusia itu berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Nah, pada periode pertama ini, itu masih sering terjadi konflik dan juga situasi politik serta perekonomiannya itu bisa dibilang belum tertata dengan baik ya anak-anak. Jadi sehingga pada saat itu Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan juga dalam bidang kebudayaannya. Itu tadi tentang penaklukan Andalusia. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah sudah jelas. Kemudian ibu akan lanjutkan ya anak-anak. Kemudian lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia juga tidak bisa terlepaskan dari adanya peran Abdurrahman pertama. Nah, pada saat itu keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad itu menyisakan satu keturunan dari Daulah Umayyah yaitu Abdurrahman yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman ini berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang beliau itu berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, pada saat itu Islam mulai memasuki babak baru dengan datangnya Abdurrahman pertama ini ke Andalusia. Nah, Abdurrahman ini kemudian mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihr. Beliau kemudian menyatakan bahwasanya berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia ini sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politiknya maupun dalam bidang peradabannya. Nah, amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil itu sendiri anak-anak. Jadi beliau itu pada saat itu berhasil membawa kemajuan dan juga sukses mendirikan Masjid Cordoba dan juga dapat berhasil mendirikan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Andalusia. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau sudah jelas semuanya? Oke, alhamdulillah semua sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas semuanya, tugas kalian di rumah adalah membuat mind mapping mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia sekreatif mungkin dan juga semenarik mungkin menurut kalian ya. Kemudian nanti di pekan yang akan datang kalian bisa mempresentasikannya satu persatu. Kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai tugas kalian di rumah ini? Sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Baik, kalau sudah jelas, mungkin ibu cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata. Mungkin kita dapat tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.